Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Pada video kali ini kita akan membahas tentang right issue dan akan kita kaitkan dengan salah satu saham yang sedang banyak dibahas di grup-grup trader, yaitu saham Bumi. Jadi pada saat saya membaca banyak obrolan tentang saham Bumi, saya langsung ingat tentang right issue yang dilakukan saham Bumi beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, saya bikin video ini sekalian untuk menjelaskan kepada teman-teman yang masih baru tentang apa itu right issue. Apa sih right issue? Apa hubungannya dan seterusnya akan kita bahas di video kali ini. Simak terus sampai selesai supaya tidak salah paham dengan penjelasan yang ada dalam video ini. Apa itu right issue? Jadi right issue itu bisa kita artikan sebagai penerbitan saham baru oleh perusahaan yang sudah IPO. Jadi bisa dikatakan right issue itu atau RI itu adalah IPO kedua bagi emiten atau bagi perusahaan. Dan suatu perusahaan itu bisa dua tiga kali right issue. Jadi nggak cuma sekali right issue, gitu kan? Kemudian saham right issue itu biasanya untuk investor lama yang sebelumnya sudah punya saham emiten tersebut. Oleh karena itu sering disebut dengan HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan si Unilever itu right issue pada tanggal 1 Juli, maka siapa saja yang punya saham Unilever di tanggal 1 Juli itu akan mendapatkan hak tersebut atau saham right tersebut. Sementara kalau orang yang nggak punya, ya nggak akan mendapatkan saham RI itu. Ini kita kasih penjelasan selanjutnya. Contoh kasus BBRI. Jadi BBRI itu tahun 2021 pernah right issue. Saat itu ada email dan emailnya itu membuat beberapa informasi. Jadi yang pertama disebutkan saham barunya 28 sekian-sekian lembar. Kemudian rasionya 100:23. Nanti akan saya jelaskan satu persatu penjelasan ini. Kemudian disebutkan harga pelaksanaannya 3.400. Tanggal perdagangan terakhir 9 September 2021. Distribusi HMETD-nya tanggal 10 September 2021. Dan periode perdagangannya 13 sampai 22 September 2021. Nah, jadi ini adalah contoh kasus right issue Bank BRI tahun 2021 yang lalu. Ini informasinya. Saham barunya ini, rasionya ini, gitu kan. Ini akan saya bahas satu persatu. Jadi kalau di PowerPoint merah, itu akan kita kasih penjelasannya. Yang pertama, disebutkan di situ saham barunya 28 miliar. Artinya BRI itu menerbitkan saham baru sejumlah 28 miliar lembar. Jadi dari sekian saham yang sudah beredar ditambah lagi 28 miliar lagi. Disebutkan di situ harga pelaksananya 3.400. Artinya apabila kita hendak membeli saham right tersebut itu dipatok harganya 3.400. Jadi BRI setelah right issue ini akan menerima dana segar sejumlah 95 triliun, yaitu dari 3.400 dikali 28 miliar lembar tadi. Nah, disebutkan di situ rasionya 100:23. Artinya setiap pemilik saham BRI 100 lembar atau satu lot itu akan mendapatkan 20 lembar saham right issue atau saham R istilahnya. Jadi apabila seseorang punya saham 10 lot atau 1.000 lembar, maka akan mendapat 230 lembar HMETD atau 2 lot lebih 30 lembar. Disebutkan di situ tanggal terakhir perdagangan 9 September, artinya gitu kan,
siapa saja yang punya saham BRI pada tanggal 9 September pada saat penutupan pasar, yaitu jam 3 sore, maka dia akan tercatat sebagai orang yang berhak mendapatkan saham right atau saham hak tadi, hak untuk membeli tadi. Kemudian disebutkan tanggal 10 itu distribusinya. Artinya, siapa saja yang punya saham BRI tanggal 9 itu tanggal 10-nya otomatis di portofolionya akan muncul saham berkode BBRIR. Nah, ini yang kadang-kadang pemula bingung. Saya nggak tahu, nggak beli saham BBRIR kok tiba-tiba muncul ya, gitu kan. Padahal ini sebenarnya BBRIR itu adalah bonus, adalah hak, gitu kan. Nah, jadi bisa disebut ini hadiah. Bisa dibilang BBRIR itu adalah hadiah karena kita sudah memiliki saham BBRI. Kemudian apa namanya? Saham BBRIR ini nanti bisa ditebus atau bisa dibeli sebanyak atau seharga 3.400 per lembar. Kalau nggak mau beli, bisa dijual. Nanti cara jualnya akan dijelaskan. Karena berbeda menjual saham right ini dengan menjual saham biasa. Jadi apabila teman-teman punya 1.000 lembar saham BBRI, gitu kan, maka teman-teman harus menyiapkan uang sebanyak 3,4 juta untuk membeli saham R tadi supaya berubah menjadi saham BBRI. Karena, gitu kan? Karena kalau sampai BBRIR itu tidak dijual atau dibiarkan saja di portofolio, nggak diapa-apain, maka pada saat akhir perdagangan itu akan hilang dengan sendirinya. Hak kita untuk membeli di harga 3.400 itu akan hilang, gitu kan? Dan disebutkan di situ periode perdagangannya 13 sampai 22 September. Artinya itu bisa dijual, bisa dibeli juga, gitu kan. Jadi kalau kita mau jual saham BBRI kan lumayan nih, gitu kan, lumayan nih, bisa dijual dapat bonus kan, gitu kan. Maka dijualnya hanya bisa di pasar tunai, transaksinya pun hanya di seri satu. Jadi mulai tanggal 13 sampai 22 September itu kalau kita mau jualan saham R itu pastikan di pilihan opsinya itu di pasar tunai. Di aplikasi POS atau Panit itu kelihatan sekali pilihannya pasar tunai atau reguler. Jadi kita pilih pasar tunai dan hanya di sesi satu. Nah, harga saham R ini nggak ada batasannya. Bisa dimulai dari Rp1, Rp1, gitu kan. Dan kalau sampai hari terakhir perdagangan tidak dijual atau tidak ditebus, maka saham tersebut akan hilang dengan sendirinya. Nggak usah bingung loh. Kemarin ada, kok sekarang hilang ya? Ya karena udah nggak ditebus, gitu kan. Kalau ditebus, siapkan duit 3,4 juta tadi kalau kita punya 1.000 lembar atau 10 lot. Itu. Nah, kalau nggak ditebus, ada istilah itu. Ada yang nanya kemarin. Kalau nggak ditebus kan terdilusi. Maksudnya apa terdilusi gitu kan? Terdilusi itu artinya menurunkan persentase kepemilikan. Jadi kita punya saham 1.000 lembar misalkan. Atau misalkan nilainya itu 0,1% dari seluruh saham yang beredar. Dan setelah right issue, maka nilainya menjadi 0,01 persen, maaf. Tapi lembarnya tetap, gitu kan. Jadi hanya kepemilikan kita yang berkurang persentasenya. Tentu dengan hal ini bagi retail kecil ini nggak ngaruh istilah terdilusi ini. Jangan takut, jangan terbawa informasi kalau terdilusi nanti saham kita akan mengecil gitu. Pertanyaannya seberapa banyak duit kita gitu kan? Kecuali kalau untuk institusi yang ratusan miliar ini baru kerasa kalau terdilusi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah harga right issue itu pasti di bawah harga saham asli? Gitu kan? Enggak tentu, enggak selalu. Kebetulan contoh kasus tadi BRI tahun 2021 yang tadi saya sebutkan, itu harga RI-nya itu 3.400. Sementara harga asli BBRI itu 3.700. Maka kalau kita punya
hak dan kita beli sahamnya, maka kita hanya cukup dengan 3.400, nggak perlu 3.700, gitu kan? Jadi waktu saham BRI right issue itu banyak investor yang ingin menebus saham RI. Kenapa? Karena harganya lebih murah dari harga aslinya. Itu tahun 2021, bulan September kemarin. Dan banyak pula bagi retail yang nggak punya duit untuk nebus, itu mereka menjual. Right-nya dijual di harga 100 gitu kan. Dan itu rebutan yang beli. Itu rebutan yang beli. Kenapa kok dijual ya? Karena kita nggak punya duit untuk nebus gitu kan. Sementara kalau dijual kan lumayan dapat tambahan modal. Sementara bagi yang beli saham Prime itu juga lumayan. Kenapa? Karena dijualnya 100, misalkan harganya nebus 3.400, maka modalnya 3.500. Andaikan itu dijual di harga 3.600 pun masih untung. Maka waktu right issue BPR itu waktu itu menarik. Banyak retail yang berusaha membeli saham right-nya gitu kan. Karena murah hitungannya gitu. Itu contoh kasus BBRI. Nah, sebaliknya apakah harga RI pasti di bawah harga saham asli? Enggak tentu juga. Karena ada kasus menarik juga ini. Nah, ini yang tadi disampaikan di judul video ini, yaitu kaitannya dengan saham Bumi. Nah, saham Bumi ini teman-teman, tahun 2017 harga raik buminya itu 926. Ingat, kalau kita punya saham raik, maka saat kita menebus harus menyiapkan modal 926 per lembarnya. Sementara harga asli bumi waktu itu, saya lupa periodenya kapan, nanti silakan teman-teman googling sendiri aja, saya lupa tempatnya karena saya ngalamin gitu kan. Harga saham asli bumi waktu itu 300-an gitu. 300-an. Jadi harga raiknya itu 3 kali lipat lebih mahal daripada harga aslinya. Jadi waktu itu banyak investor yang ingin menjual saham raiknya karena harga tembusnya jauh lebih mahal. Dan itu kejadian. Saya waktu itu punya apa namanya sekian lembar saham bumi, saya jual raiknya di harga Rp1. Rp1 waktu itu. Dan itu ngantri jam 000 kita sudah masuk ke sistem ngantri gitu kan. Nah, gitu kan. Tapi uniknya itu laku gitu kan, laku. Dan yang jadi pertanyaan saya waktu itu sampai hari ini adalah kenapa ya banyak orang mau beli saham RI-nya? Kenapa dia mau beli saham RI? Kalau dia beli saham RI-nya, otomatis dia harus membeli di harga 926. Sementara harga saham Bumi itu di 300. Hanya orang yang mungkin sedikit gila, mungkin dalam tanda kutip ya, yang memilih membeli 900 daripada 300. Kalau saya yang beli 300 lah. Harganya murah kok 300. Ngapain beli di harga 900? Tapi banyak yang membeli raik, bahkan itu nilainya waktu itu sampai jutaan lembar yang terjual. Kan aneh gitu. Nah, terkait dengan saham bumi lagi ini ada yang tanya lagi, apakah saham raik pasti laku? Iya, jawabannya iya pasti laku. Ini beritanya, gitu kan? Tanggal 2, oh ya Juli ini Juli 2017. Raik isu bumi telah terdistribusi, gitu kan? Loh, kan tadi disebutkan tidak semua retail itu menebus haknya. Betul sekali. Tidak semua retail membeli haknya. Tetapi perusahaan sebelum IPO, sebelum right issue, itu sudah ada yang namanya pembeli siaga. Jadi, ada yang nebus atau enggak ada yang nebus, pembeli siaga harus menebus saham right tersebut. Di harga yang sudah ditentukan. Nah, kalau di saham bumi waktu itu, tahun 2017, itu teman-teman bisa googling pembeli siaganya itu adalah 3 pihak. PT Dana Tama Kapital Investama, PT Samuel Internasional, dan Inovatif Kapital PTE. Oh, maaf, ada dua, gitu kan? Ada 2 pihak yang menjadi pembeli siaga saham right issue bumi waktu itu tahun 2017. Gimana nasib pembeli
siaganya. Ya sudah jelas, dia langsung rugi besar setelah menebus right yang tidak dibeli investor. Kenapa rugi? Ya iya dong, dia karena beli di harga 926. Sementara harga bumi waktu itu 300-an. Dia sudah rugi 60% lebih. Gitu kan? Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah sebodoh itu pemilik uang besar bisa merugi? Ya, tentu tidak. Gitu kan? Makanya saya bilang, inilah yang menarik dari saham bumi. Selalu ada intrik-intrik, selalu ada cerita, selalu ada corporate action yang tidak dipahami oleh awam, yang nantinya bisa digunakan untuk menggoreng harga sahamnya itu. Nah, inilah menariknya saham bumi. Jadi, saat sekarang lagi rame-rame banyak orang mengatakan saham bumi akan dikerek sampai 8.000, harga bumi akan kembali seperti sebelum semula, harganya masih di atas ribuan. Saya langsung ingat raih isu ini. Karena satu-satunya cara supaya PT Dana Tama Kapital Investama dan Samuel Internasional ini untung adalah dia harus menjual sahamnya di atas harga 926. Betul kan? Karena kalau dia jual di bawah harga itu, dia rugi dong. Dan itu ruginya nggak cuma 1-2 miliar, itu ratusan miliar. Nah, sekali lagi, ini adalah informasi, bukan merupakan pom-pom, bukan perintah beli, atau bukan suatu prediksi bahwa harga sabuknya akan ke sana. Tidak. Teman-teman, tidak. Sekali lagi ini bukan. Tapi ini adalah informasi tentang right issue. Dan ada fenomena-fenomena yang tidak dipahami oleh awam. Saya pun nggak paham kalau ditanya, tujuannya apa, Mas? Saya juga nggak paham. Untuk saya nggak nyampe sampai sana. Ini akan kemana? Nggak tahu saya. Tapi logikanya adalah PT Dana Tama itu harus untung. Kalau nggak untung, nggak bikin PT dia. Dan supaya untung, dia akan menjual saham buminya di atas 926. Jadi, apakah ini adalah tanda bahwa saham bumi akan dikerek sampai harga ribuan? Saya nggak tahu. Apakah ini hanya gimmick-gimmick? Saya juga nggak tahu. Apakah ini sebenarnya adalah uang uang keluarganya Abu Rizal Bakri yang ditaruh di PT-PT itu untuk cuci uang? Saya juga nggak tahu. Yang jelas itu adalah fakta kejadian tentang right issue di saham bumi. Teman-teman, demikian informasi tentang right issue. Bagi teman-teman yang ingin belajar privat di Profita, Profita sudah memiliki kelas privat online yang mana kelas privat ini adalah one on one dan ada garansi uang kembali 100%. Informasi lebih lanjut silakan cek kolom deskripsi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.